Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya banggakan segenap siswa siswi peserta didik SMK Nurul Hidayah, peserta didik Madrasah Sanawiyah Nurul Hidayah. Alhamdulillah, melanjutkan pertemuan kita yang kemarin dalam kitab Arba'in An-Nawawi karangan Syarifuddin bin Syaraf Al-Yahya An-Nawawi. Bahwasanya kita sudah memasuki hadis yang ke-10. Al-hadithul ashir, hadis yang ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu Allah illa tayyiban. وأن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من طيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أثعثه أغبر يمد يديه إلى السماء ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام يستجاب له. رواه مسلم. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kita artikan bersama. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridainya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah Ta'ala tayyibun. Inna Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha tinggi, tayyibun, itu baik, maha baik. La yaqbalu Allahu illa tayyiban, dan Allah tidak akan menerima illa tayyiban, kecuali yang baik. Wa anna Allah, dan sesungguhnya Allah amarul mu'minina, memerintahkan kepada semua orang-orang mukmin, bima amara bihil mursalina, sebagaimana Allah memerintahkan kepada para rasul-rasulnya. Faqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhar rusul, wahai segenap para rasul, kulu min tayyibatih, makanlah kalian min tayyibatih, dari sesuatu yang baik, wa'malu salihan, dan kerjakanlah salihan, sesuatu yang
saleh, yang baik. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah min thayyibati, dari apa yang baik, ma razaqnakum, apa yang saya rizkikan kepada kalian. Summa zakarah, kemudian disebutkan, diceritakan, ar-rajuluh, seorang laki-laki, yatilus safarah, yang sedang melakukan perjalanan jauh, ash'athu, bajunya dalam keadaan kusut, aghbarah, dan berdebu, yamuddu yadayhi ila sama', dan mengangkat kedua tangannya ke langit, ya Rabbi ya Rabbi, wahai Tuhanku wahai Tuhanku, wa mat'amuhu haramun, makanannya dari barang haram, wa mashrabuhu haramun, dan minumannya dari barang haram, wa malbasuhu haramun, dan pakaiannya dari barang haram, wa ghudiya bil haram, dan kebutuhannya dipenuhi dengan barang haram. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana orang tersebut diterima doanya. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari hadis ini, yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, sebagaimana pertemuan kemarin sudah dijelaskan siapa Abu Hurairah. Masih ingat ya? Abu Hurairah nama aslinya sebelum masuk Islam adalah Abdus Syams. Ketika masuk Islam berubah menjadi Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi Al-Yamani. Disebut Abu Hurairah dinisbatkan kepada kalimat hirrun. Hirrun artinya kucing. Hurairah adalah kucing kecil yang tabiatnya atau kebiasaannya selalu mengikuti orang. Beda dengan kucing besar. Apa boleh? Kucing garong. Beda. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala thayyibun, sesungguhnya Allah Ta'ala thayyibun, maha baik. Yang dimaksud baik dalam segala hal. Allah suci dari segala perbuatan-perbuatan yang jelek, dan Allah juga suci dari zat kejelekan. Allah sempurna, tapi kita tidak bisa menggambarkan kesempurnaan Allah. Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalullaha illa thayyiban, dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Dan Allah memerintahkan kepada kita untuk memakan barang-barang yang baik. Dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati. Ini Allah thayyibun, yang diterima thayyiban, yang diperintahkan thayyibat. Ya, Allah thayyibun, menerima thayyiban, yang diperintahkan thayyibat. Allah maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Apa yang maksud diterima oleh Allah? Semua pekerjaan hambanya, semua amal ibadah yang dilakukan oleh hambanya. Allah sudah berjanji, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang melakukan syarran yarah, kejelekan, orang itu akan melihat dan Allah akan membalasnya.
kejelekan tersebut. Dan orang yang melakukan kebaikan akan melihat buah hasil dari kebaikan tersebut. Ini sudah pasti. Sekecil apapun keburukan yang kita perbuat, insya Allah juga akan mendapat balasan. Sekecil apapun kebaikan yang kita perbuat, maka kita juga akan mendapatkan kebaikan tersebut. Dan ketika itu berupa kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Dan Allah tidak akan menerima kejelekan tersebut. Kejelekan yang kita perbuat, Allah tidak akan menerima, kecuali kebaikan dalam hal apa saja, baik dalam sifat, pekerjaan, perkataan, keburukan hati, riya, ujub, sum'ah, hasud. Pernah kita berpikir atau kita jalan, kebiasaan yang kita lalui, yang kita kerjakan, terkadang kita berjalan melakukan pekerjaan kita atas perintah sekolah, atas perintah orang tua, ternyata tidak ternilai. Tidak ternilai. Tapi ketika kita mengerjakan perbuatan jelek, sekecil apapun itu, kadang ada yang menilai, sehingga muncul dalam hati kita sifat riya. Muncul sifat riya. Ketika kita sholat, ketika kita melakukan sedekah, memberikan sebagian harta kita, pengen dilihat. Mungkin dari kita ada yang tunangan, main ke rumah calon mertua, sholat pura-pura khusyuk. Biasanya per hari, tiap harinya sholat Allahu Akbar. Main ke rumah calon mertua, beda, Allahu Akbar. Betul yang kita kerjakan adalah ibadah, tapi di situ ada sifat riya, dan Allah tidak menerima. Salat kita sah, salat kita diterima, wallahu a'lam. Bisa jadi Allah menerima, bisa juga Allah tidak menerima. Kenapa? Dalam hati kita ada riya. Sekarang semua sesuatu, segala sesuatu harus ada dokumentasi sebagai bukti. Mengucurkan dana, kita memberikan bantuan kepada orang-orang yang terkena bencana, terkena musibah, banjir, longsor, memberi bantuan, ikhlas diri kita. Tapi kadang ada sesuatu yang membuat kita berubah keikhlasannya. Apa? Pengen dianggap, pengen dinilai, memberi bantuan sambil foto, selfie. Iya kan? Ngasih bantuan, satunya menerima, difoto, diabadikan dengan alasan dokumentasi. Dokumentasi, ngasih bantuan ke sana, dokumentasi, ngasih bantuan ini, dokumentasi. Habis itu diupload Instagram, habis itu diupload Facebook. Hilang keikhlasan kita. Hilang keikhlasan kita. Padahal kita sudah jelas dari awal berencana, mempunyai niat untuk membantu teman kita, membantu saudara kita korban bencana, ikhlas. Cuman gara-gara dokumentasi yang terupload pada Instagram, yang terupload pada Facebook, hilang
keikhlasan kita dan dipamerkan kepada teman-teman. Sum'ah, ujub. Biasa ujub ini sering terjangkit pada wanita-wanita yang memiliki paras cantik. Ujub sering terjangkit kepada laki-laki yang memiliki paras tampan. Ujub, tahu ujub? Ujub itu bangga terhadap diri sendiri. Seakan-akan penampilan saya yang seperti ini dibanggakan oleh kalian. Saya bangga dengan penampilan saya. Saya bangga dengan ketampanan saya. Foto, selfie, itu namanya ujub. Kalian bangga dengan kecantikan kalian. Foto, selfie, maaf, saya paling sering kalau jalan, kadang ada seorang cewek, ini rata-rata cewek, nunggu temen masuk Indomaret, kadang di luar, maaf, pegang HP, itu bukan chatting, bukan Facebookan, bukan apa, tapi buka kamera depan. Iya kan? Selfie, mau jalan ke sekolah, mumpung baru habis mandi, selfie, Instagram, status WA. Iya. Dengan harapan apa? Saya cantik, supaya saya dilihat oleh orang dan dikagumi oleh orang yang melihat status saya. Itulah ujub. Itu penyakit hati, ujub. Dari ujub baru muncullah sifat sombong. Dari ujub muncullah sifat sombong. Apa? Meremehkan orang yang lain, bahkan mencela, mencerca orang yang di bawahnya dengan mengatakan, hai si hitam, mentang-mentang dianya putih. Nah, sifat ujub ini akan berujung kepada kesombongan. Kita melakukan hal demikian, terkadang apa yang kita lakukan tidak akan diterima oleh Allah. La yaqbalullaha illa thayyiban. Allah tidak akan menerima kecuali suatu hal yang baik pula. Sifat yang lain apa? Dengki, hasud, tidak suka melihat orang lain bahagia, tidak senang melihat orang lain mendapatkan kegembiraan. Selalu wajah muncul dari kita ketika orang lain mendapat harta, ketika orang lain memiliki kebahagiaan, suudzon yang muncul dalam diri kita. Lebih-lebih apalagi kalau kita sampai suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai kita suudzon dengan Allah, maka kemungkinan perkara-perkara tersebut, sifat-sifat tersebut akan menghambat terkabulnya doa kita, akan menghambat dekatnya kita dengan Allah. Contoh suudzon dengan Allah. Ya Allah, saya dari dulu melarat aja. Teman saya sudah punya motor, saya masih belum. Kok kayaknya Allah lebih sayang sama teman saya daripada saya? Ini sudah suudzon. Atau kita selalu merenung, duh nasib kok gini nasib saya. Ketika kita mengatakan kok gini nasib saya, berarti kita tidak terima dengan takdir Allah. Kita sudah suudzon sama Allah. Yang betul apa? Husnudzon.
berbaik sangka. Ketika teman kita mendapatkan ranking, kita masih belum, harusnya kita husnudzon. Ya Allah, saya masih belum dapat ranking, mungkin belum waktunya. Temannya dapat sepeda motor, walhamdulillah, dia pantas dapat sepeda motor. Seandainya saya yang dapat, mungkin saya kebut-kebutan, mungkin saya jarang di rumah, mungkin saya keluyuran terus. Itu husnudzon. Oh, Allah sudah cocok memberikan dia rezeki. Husnudzon sama Allah. Kita ditimpa musibah, oh, Allah memberi saya musibah, berarti Allah sayang sama saya. Allah menguji iman saya. Allah mau menampakkan kekuatan iman saya. Aduh ya Allah, kenapa hanya saya sekening? Njok sakit melulu kok tak ada seberes. Sudah itu sudah. Nah, ini penyakit hati. Berbeda lagi dengan perbuatan buruk yang dari perbuatan buruk dari perkataan. Mencuri, ya kan? Mengadu domba, menfitnah, sering. Bahkan pernah saya menginterogasi murid, kenapa kok telat? Disuruh ustadz ini. Ya, betul, kan sekarang ujian. Iya, disuruh ustadz ini. Ujung-ujungnya apa? Tidak disuruh. Sudah berbohong. La yaqbalullah illa thayyiban. Allah tidak akan menerima kecuali yang baik juga. Semua ketika kita mau sedekah mengharapkan pahala dari Allah, yang kita sedekahkan sudah betul apa tidak? Saya mau sedekah, alhamdulillah panen cabai, yang bagus-bagus dipisah, yang jelek-jelek disedekahkan. Ini lopot, salah. Harusnya apa? Yang baik-baik kita sedekahkan kepada orang. Berilah orang itu dengan pemberian terbaikmu. Niscaya Allah akan membalas kebaikan kalian dengan balasan terbaik juga. Hukum karma ada. Hukum karma berlaku. Kita mungkin teringat dengan kisah Habil dan Qabil. Ketika disuruh berkorban sama Allah, apa yang terjadi? Ternyata Qabil mengorbankan beberapa buah-buahan yang sudah busuk, sehingga yang lebih diterima oleh Allah adalah pengorbanan dari Habil, sehingga terjadilah perkelahian antara Habil dan Qabil. Perbuatan kita, makanan kita, pekerjaan kita, semua. Makanya dalam hadis ini disebutkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 172, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati, makanlah sesuatu yang baik. Yang maksud baik apa? Halal. Maksud baik bukan bungkusnya bagus, rasanya enak, bukan. Yang dimaksud baik bukan hanya gizi, bukan. Penelitian menunjukkan ulat, tahu ulat ya? Ulat besar itu. Penelitian menunjukkan ulat besar itu mengandung
gizi dan protein. Berarti ini makanan baik? Bukan. Yang dimaksud baik di sini adalah halal. Dan sesuatu yang halal, insya Allah semuanya sudah pasti itu baik. Ketika Allah sudah memerintahkan kepada kita melalui Rasulnya, tentunya Allah juga memerintahkan kepada para Rasul. Makanya di sini wa annallaha amarul mu'minina bima amara bihil mursalin. Allah memerintahkan kepada orang mukmin sebagaimana Allah memerintahkan kepada para utusannya. Makan yang baik. Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, babi tetap haram. Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, anjing tetap haram. Kalau kita sudah terbiasa makan makanan haram, kita terbiasa minum minuman haram, ingat hadis Nabi, ala fil jasadi mudghah. Ingat, di dalam jasad itu ada mudghah, segumpal darah. Idza salahat jasadu kullu. Kalau segumpal darah itu bagus seluruh badan. Wa idza fasadat jasadu kullu. Kalau segumpal darah itu busuk, rusak pula seluruh tubuh. Ustaz, saya orangnya mondok, santri, tapi mau sholat malas, mau ngaji malas. Introspeksi. Dikhawatirkan masuk dalam hadis Nabi, mudghahnya sudah fasadat. Idza fasadat jasadu kullu. Dari mana rusaknya? Yang dimakan haram, yang diminum haram. Ingat, di sini ada namanya jantung. Jantung itu fungsinya memompa darah. Ya, jantung itu fungsinya memompa darah. Dalam darah kita ada kolesterol, asam urat, gula darah. Ya. Maka kalau darah kita kotor, ingat, banyak kolesterol, maka pompa tersebut akan semakin cepat untuk mempompa. Kenapa? Karena jalannya kurang mulus. Jalan kurang mulus, tersumbat, rusak kita, stroke, sakit ini. Begitu juga dengan hal yang haram. Kita makan makanan haram, minum minuman haram, dihasilkan dari barang-barang haram, dihasilkan dari cara yang haram, mencuri, menipu, merampok, masuk dikonsumsi, berubah menjadi daging, berubah menjadi darah. Maka darah tersebut dihasilkan dari barang haram, dipompa oleh jantung ke otak kita, maka otak kita akan berpikiran tentang hal-hal yang haram. Berpikiran kepada yang haram. Apa yang haram yang difikirkan? Contoh, berpikiran kepada minuman keras, berpikiran kepada wanita yang bukan mahramnya, wanita yang belum halal. Yang wanita juga demikian, berpikiran kepada laki-laki yang belum halal, cara pacaran. Yang dilihat barang-barang yang tidak senonoh, barang-barang yang jelek. Kenapa? Karena jantung kita sudah memompa darah yang masuk kepada aliran saraf mata. Yang kita lihat apa? Pengen melihat sesuatu yang haram. Dialirkan darah ke kaki, dialirkan darah ke tangan. Kaki hanya pengen jalan kepada jalan yang haram. Tangan hanya ingin melakukan pekerjaan haram.
wat megawat mukul orang. Iya kan? Wat megawat mukul orang. Sebini yang diperhatikan hanya penampilan. Tak lebur, nggak jadi ya lebur ketat. Apa? Haram sudah. Introspeksi, kalau kalian sudah hal demikian, saya tiap hari kok selalu pengen menampilkan lekuk tubuh, saya kok tiap harinya pengen ini, saya tiap harinya pengen melakukan pekerjaan haram. Kita introspeksi, jangan-jangan yang saya konsumsi adalah barang haram, jangan-jangan yang saya konsumsi didapatkan dengan cara haram. Banyak. Apalagi kalian yang putra sebagai calon bapak pemberi nafkah kepada keluarga. Ketika barang itu masuk ke dalam tubuh kita berubah menjadi daging, daging itu dihasilkan dari barang haram, maka daging itu nanti yang akan dibakar oleh api neraka. Dan tidak mungkin juga tiba-tiba dagingnya lepas yuk neraka. Nah, tontonan norok ben rengoreng. Ketika tangan dihasilkan dari yang haram, tidak mungkin tangannya saja terbang ke neraka, kepalanya ke surga. Tidak ada kan? Atau kita pikirannya kotor, yang dipikirkan haram, tiba-tiba kepalanya saja ke neraka, badannya ke surga tanpa kepala. Tidak mungkin. Utuh, full. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam syariatnya sudah memberikan batasan-batasan kepada kita, mana yang boleh dimakan, mana yang tidak boleh dimakan. Satu, hewan yang tidak boleh dimakan, satu bertaring, ya, kucing, singa, musang, semua yang bertaring. Kedua, yang memiliki cakar, kucing, harimau, ya, yang memanfaatkan cakarnya, ini tidak boleh. Tiga, yang hidup di dua alam, kodok, yang di sungai apa? Begicot. Nah, tahu begicot ya? Terus ini tidak tahu bahasanya saya. Balantang. Iya. Apa bahasanya itu? Kepiting beda. Kepiting itu di laut, yang di sawah. Nah itu. Itu haram. Yang selanjutnya apa lagi? Menjijikkan. Apa yang menjijikkan? Itu menjijikkan. Ya. Kotoran itu menjijikkan. Makanya lanjutan ayat ini dalam surah Al-Baqarah ayat 172, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, wahai orang-orang yang beriman, kulu makanlah min thayyibati, dari apa yang baik, halal, ma razaqnakum, dari apa yang saya rizkikan kepada kalian, washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, washkuru, dan bersyukurlah kepada Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian menyembah. Hurrimat alaikumul maitah,
diharamkan kepada kalian maitatah. Apa maitatah? Bangkai. Waddamah, dan darah. Walahmal khinzir, daging babi. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan sesuatu yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Faman itturra ghaira baghi wala 'adin fala itsma alaihi fa innallaha ghafurur rahim. Faman itturra, barang siapa yang terpaksa, ghaira baghi wala 'adin, tak senang, ya, fala itsma alaihi, maka tidak ada dosa. Fa pengampun. Ingat, terpaksa dan tidak suka. Contohnya apa? Anda dipaksa oleh teman Anda untuk minum minuman keras. Coba. Tidak boleh, haram ini. Dicoba. Tidak boleh. Dipaksa sama teman, diikat. Dipaksa untuk meminum minuman keras. Dan kita tidak mau. Maka itu fala itsma alaihi, maka kita tidak dapat dosa. Sesuatu yang pemaksaan kita dimakfu. Ingat cerita pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ammar bin Yasir, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipaksa untuk bersaksi kepada Lat wal Uzza. Dipaksa untuk murtad. Dipaksa untuk murtad. Kemudian apa yang dikatakan oleh Ammar bin Yasir? Ya, saya beriman pada Lat wal Uzza. Saya tidak beriman kepada Muhammad. Saya tidak beriman kepada Allah. Itu hanya di mulut saja. Itu beliau ucapkan hanya di lisan, tapi hati tetap. Kemudian mengadu kepada Allah, ya Rasulullah, saya dipaksa untuk ingkar kepadamu. Saya dipaksa untuk mengucapkan amantu bil Lat wal Uzza, untuk beriman kepada Tuhan Latta dan Tuhan Uzza. Kemudian saya ucapkan hanya dalam lisan saja, tapi hati saya tetap beriman kepadamu. Saya tetap beriman amantu billah, dan saya tetap beriman engkau Rasul Allah. Apa jawaban Rasulullah? Jika terjadi lagi, ulangi. Fala itsma alaih, tidak berdosa bagimu. Apa? Dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita dalam keadaan dipaksa. Bahkan sebagian ulama fikih mendeskripsikan kalimat zina. Bagaimana hukumnya orang yang berzina tapi dalam keadaan dipaksa, diperkosa, dipaksa, maka tidak ada itsma alaiha, maka tidak ada dosa bagi orang perempuan tersebut. Dengan syarat apa? Ghaira baghi, dengan syarat tidak menginginkan. Sesuai dengan ayat tadi, ghaira baghi wala 'adin fala itsma alaihi. Ya, tidak menginginkan, apa? Terpaksa. Dianya tidak mau, terpaksa, dan tidak menikmati rasa tersebut. Saya kalau tidak makan bangkai ini mati. Mau tidak mau terpaksa dia memakan bangkai. Dalam dirinya tidak mau dan tidak menikmati rasanya bangkai tersebut. Satu, dan juga hanya secukupnya, maka fala itsma alaihi. Ulama fikih juga mengiaskan orang tersebut dipaksa melakukan zina dengan syarat tidak mau dan tidak menikmati. Dipaksa hendak menikmati, wis dosa. Ya, dosa. Makanya ini sangat penting.
dari ayat ini sangat penting. Fa innallaha ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun. Besar dan sangat besar ampunan Allah, lebih besar daripada dosa-dosanya umatnya. Ampunan Allah lebih besar daripada ampunan Allah lebih besar dari dosa umatnya. Seberapa besar dosa umatnya, ampunan Allah akan lebih besar. Karena Allah Maha Pengampun. Beda dengan kita. Orang berbuat baik kepada kita, kita tunduk. Ketika orang berbuat jahat, setelah itu kita langsung memusuhi. Tapi Allah tidak. Allah tidak. Sering kita terjadi berteman. Saya contohkan Randy, Bahrosi, berteman akrab, saling berbagi, saling menolong, saling mengerti, saling memahami. Suatu ketika melakukan kesalahan kecil, apa yang terjadi? Langsung bermusuhan. Padahal kebaikan yang dilakukan sudah berapa kali, kesalahannya satu kali, langsung musuh. Suami istri, sang suami berapa kali memberi nafkah kepada istri? Hari pertama, kedua, ketiga, 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Ada yang menikah hingga 50 tahun. Sepuh, tiba-tiba cerai. Umur sudah 70 tahun baru cerai. Ada. Nikah sudah 40 tahun baru cerai. Nikah sudah 30 tahun baru cerai. Ada. Kadang permasalahannya hanya kecil. Dari dulu sang suami memberi nafkah, dari dulu sang suami memberikan segalanya. Si istri dari dulu sudah mengeluarkan segenap tenaga menyediakan kopi, melayani suami ini. Semua sudah saling berbagi. Kesalahan kecil bisa berujung kepada perceraian. Kenapa? Sifat manusia tidak memiliki yang namanya pengampun. Pemaafnya manusia hanya sebatas. Makanya sering saya mengingatkan kepada teman, mengingatkan kepada saudara, ketika ada permasalahan, ada apa? Coba diingat hal romantis yang pernah dilakukan. Coba diingat hal baik yang pernah dia berikan kepada Anda. Sering. Saya punya saudara, saya punya teman, sama. Ada yang cerai, ada yang begini. Tapi kadang ya itu, kesalahan hanya 2 hari menghapus segala kebaikan yang sudah bertahun-tahun. Makanya Allah meminta kita untuk selalu memakan makanan baik, supaya dalam diri kita muncul sifat-sifat pemaaf, supaya dalam diri kita muncul sifat-sifat yang baik pula. Dan dalam hadis ini juga disebutkan, "Tsumma dzakara ar-rajulu yutilu safar." Kemudian disebutkan seorang laki-laki yutilu safar, yang melakukan perjalanan jauh, ash'athu aghbar yamuddu yadayhi ila sama, yang sudah dalam keadaan capek, bajunya kusut berdebu lusuh, mengangkat kedua tangannya ke langit, ya Rabbi berdoa. Tapi apa yang dimakan? Wa mat'amuhu haramun, yang dimakan barang haram. Wa mashrabahu haramun, yang diminum adalah barang haram. Wa malbasuhu haramun, yang dipakai adalah barang haram. Wa ghudhiya bil haram, semua kebutuhan tiap harinya barang haram. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana dia dikabulkan? Apakah doanya orang tersebut bisa dikabulkan? Ingat, doa yang kita panjatkan kepada Allah, dekatnya seorang hamba kepada Allah tergantung hamba tersebut.
saya dekat misalkan dengan Suprapto, saya bisa dekat dengan Suprapto, Prapto bisa dekat dengan saya dengan syarat apa? Prapto selalu berbuat baik kepada saya. Saya perintahkan Suprapto ini dilaksanakan. Saya perintahkan Suprapto untuk mengerjakan tugas, dilaksanakan. Saya perintahkan Suprapto untuk membaca, menguasai materi, dikerjakan, dilaksanakan. Tentunya akan dekat saya dengan Prapto. Tapi ketika sudah tidak dikerjakan, jauh. Allah dengan hambanya demikian. Seorang hamba mengerjakan perintah Allah, makan makanan halal sesuai perintah Allah, mengerjakan perbuatan baik, minuman yang diminum halal, pakaiannya halal, dioleh dengan cara halal, maka hamba tersebut akan dekat dengan Allah. Minta pun akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Syafi'i ketika bermain kepada rumah gurunya Imam Malik, Imam Syafi'i bermain ke rumah Imam Malik. Kemudian Imam Malik mengatakan kepada anaknya, sebentar lagi saya akan kedatangan tamu. Ini tamu spesial, murid saya yang paling bagus. Imam Syafi'i masuk. Assalamualaikum. Diberi hidangan sama Imam Malik, diberi makan. Imam Syafi'i lahap makannya. Imam Syafi'i makannya lahap. Iya, Imam Syafi'i lahap. Setelah lahap, Imam Syafi'i disediakan kamar untuk menginap. Dari Isya, Imam Syafi'i masuk ke kamar sampai setelah sholat subuh, sampai terbit matahari tidak keluar. Kemudian anaknya menanyakan, apakah ini tamunya ayah yang baik? Apakah ini tamunya ayah yang ayah bangga-banggakan? Iya. Kok makannya lahap? Terus apa lagi? Kok dari Isya sampai setelah subuh dia keluar? Dak sholat apa? Dak ambil wudhu atau gimana ini? Dah. Kemudian dipanggil Imam Syafi'i. Syafi'i, ta'al. Saya mau tanya, kenapa kamu makan lahap tadi malam? Saya makan lahap, Ustaz, karena saya yakin yang dihidangkan oleh guru saya pasti makanan halal, diperoleh dari cara halal. Makanya saya makan dengan lahap. Tidak ada dalam pikiran saya ini diperoleh dari mana, dari nyuri, nipu, tidak ada. Dan saya yakin 100% semuanya halal dengan cara halal. Makanya saya makan dengan lahap. Dan saya yakin ini banyak barokah. Kenapa? Saya makan di rumah guru Imam Syafi'i. Setelah dengar jawaban itu, diam. Kenapa kamu tidak keluar? Kenapa kamu tidak ambil wudhu? Tidak ambil wudhu. Ternyata apa? Ayo dijawab. Saya tidak tidur. Wudhu saya dari wudhu sholat Isya sampai subuh tetap ada saya gunakan. Apa yang kamu kerjakan? Saya hanya merebahkan diri memikirkan permasalahan fikih, kata Imam Syafi'i. Bahkan saya mampu memecahkan beberapa permasalahan. Setelah itu saya langsung sholat subuh, tidak pakai wudhu lagi. Wudhu sholat Isya dengan sholat subuh satu wudhu nyambung. Ini Imam Syafi'i. Kita, kalau saya pernah, iya, bukan mau sombong, saya pernah sholat wudhu sholat Isya saya dengan wudhu subuh satu wudhu. Tapi Isyanya saya kerjakan jam 3. Iya, Isyanya saya kerjakan jam 3 ambil wudhu.
sholat isya. 1 jam kemudian atau 1 jam seperempat baru adzan subuh, sholat subuh, satu wudhu. Nah, cuman untuk sekelas Imam Syafi'i masih belum. Ya, ini Imam Syafi'i lahap makannya. Kenapa? Karena yakin yang dihidangkan oleh gurunya adalah barang halal. Makanya sudah jelas Imam Syafi'i begitu alimnya, Imam Malik begitu alimnya. Kenapa? Karena yang dihidangkan, yang dikonsumsi oleh beliau adalah barang-barang halal. Sehingga ketika berdoa kepada Allah langsung. Siti Maryam alaihissalam dilahirkan dari keluarga Imran. Disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Imran bahwasanya inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Istrinya Imran hamil dan bernazar, jika lahir maka yang lahir dari anak saya ini saya pasrahkan kepada Allah. Saya pasrahkan. Ternyata lahir perempuan, Siti Maryam, langsung dipasrahkan, ditaruh dalam mihrab, istilahnya seperti masjid. Siapa yang mau mengasuh Maryam? Baru diundi, muncullah nama Nabi Zakaria. Nabi Zakaria di sini sudah jelas, wa annallaha amarul mu'minina bima amara bihil mursalin. Saya perintahkan kepada orang mukmin sebagaimana saya perintahkan kepada para rasul-rasul, bukan hanya Nabi Muhammad, para rasul, semua rasul. 25 rasul sama. Termasuk Nabi Zakaria. Apa perintahnya? Kulu min thayyibati, makan dari makanan yang halal, makanan yang baik. Nabi Zakaria makan dari makanan halal, diberikan kepada Siti Maryam makanan yang halal. Setiap hari diberi yang halal, yang halal. Ketika Siti Maryam meminta, langsung diantar makanan dari surga oleh malaikat Jibril. Iya, diantar dari surga oleh malaikat Jibril. Kenapa? Yang dimakan makan halal. Kita, saya belum pernah Ustaz makan makanan haram, belum pernah. Seandainya ada yang bilang, belum pernah saya mencuri, belum pernah saya judi, belum pernah saya merampok, belum pernah saya makan babi, belum pernah saya makan anjing atau apa. Halal semua Ustaz yang saya makan. Ya, sudah. Iya, insya Allah. Pertanyaannya, kamu dari barang halal apa haram? Iya. Bahwasanya seorang suami istri ketika berhubungan, bahwasanya sperma yang ditaruh dalam rahim seorang istri itu sperma dihasilkan dari sari pati makanan yang dimakan oleh orang tua kita sehingga menghasilkan sperma. Itu sudah halal apa belum? Orang tua kita tidak tahu. Kenapa? Karena kita belum terlahirkan ketika itu. Orang tua kita makan ini, belum tahu. Iya kan? Bahkan kalau kita ingat cerita orang tuanya Imam Syafi'i. Orang tuanya Imam Syafi'i ketika mau menyembelih ayam, selama 1 bulan ayam masih ditaruh, dikurung. Tak pernah ayamnya itu keluar, entar ke sana, entar enggak. Dikhawatirkan apa? Mengganggu orang.
satu. Dikhawatirkan apa? Makan makanannya orang. Ayamnya diberi makan sendiri sebelum disembelih. Bahkan dari saking gigihnya pula, ayam yang akan disembelih tersebut istilahnya masih diproses dengan begitu halal, dengan sesuatu yang baik. Cara sembelihnya pisau tajam, mengucapkan lafaz ini, pengolahannya, kayu bakar yang dibuatnya, bukan tiba-tiba ambil di halaman orang, ambil di pekarangan orang, tidak. Untuk memasak ayam, kayunya masih milik kayu sendiri. Sehingga apa? Lahirlah seseorang anak seperti Imam Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i pernah belajar, ingatannya kuat. Berapa kali gurunya menerangkan, berapa kali gurunya toleh ke kanan, berapa kali gurunya toleh ke kiri, beliau keluar, bahkan bisa mempraktekkan ulang. Dari saking kuatnya hafalan Imam Syafi'i. Kita paling yang saya ucapkan tadi lupa sudah. Iya kan? Yang saya ucapkan kemarin sudah berkali-kali, paling lupa. Coba nama asli Abi Hurairah ketika masuk Islam berubah menjadi, ya kan? Ketika masuk Islam berubah menjadi siapa? Abdurrahman bin Sakhar dari mana? Ad-Dausi al-Yamani. Lah kalau pain, iya kan? Lupa sudah. Kenapa? Karena interogasi. Saya sendiri sering lupa. Berarti apa yang saya kerjakan masih kurang. Apanya yang kurang? Thayyibatnya. Selalu masih banyak suudzon, masih terlalu banyak riya, masih terlalu banyak ujub, masih terlalu banyak sum'ah, masih terlalu banyak takabbur, masih terlalu banyak sifat-sifat jelek yang lain. Sehingga ketika hati kita jelek, maka berpengaruh kepada jasad kita. Yang saya katakan tadi, ala fil jasadi mudghah, idza salahat salahat jasadu kullu, wa idza fasadat jasadu kullu. Kita sudah bagus makanannya, tapi penyakit kita masih banyak riaknya, masih banyak sum'ahnya, masih banyak takaburnya. Maka semakin banyak penyakit hati yang ada dalam diri kita, maka semakin banyak pula kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Maka semakin banyak juga penyimpangan-penyimpangan yang kita kerjakan. Tangan kita yang biasanya selalu memberikan yang terbaik berubah. Mau sedekah mundur, ya kan? Mau melangkah ke masjid mundur. Mau membaca Al-Quran, mulut kita terdiam, kaku. Bahkan pernah saya memperhatikan orang baca Al-Quran kaku. Padahal dulu dia ketika ngaji masih enak baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Tahlilan tidak pernah ikut, Yasinan tidak ikut. Pekerjaannya jelek, omongannya kotor, yang dilontarkan perkataan-perkataan jorok. Dengar saya jarang baca Al-Quran, tiba-tiba baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Al-Quran, tidak jelas. Padahal dulu enak. Dengan ucapan-ucapan kotor. Yang paling sering kita jumpai adalah latah, iya kan?
Lata. Ini bahaya ini. Lata itu bahaya. Selalu mengucapkan sesuatu yang jorok. Lata. Kembali kepada hadis Nabi Muhammad SAW, fa'anna yustajabu lahu, bagaimana doanya diterima? Maka doa itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah terhindar dari perbuatan-perbuatan kotor dan kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang keji. Apa yang kita konsumsi, apa yang masuk ke dalam tubuh kita, semuanya adalah thayyibat, berasal dari sesuatu yang baik. Maka semakin dekat kita dengan Allah, semakin banyak pula pekerjaan kebaikan kita yang dilakukan, semakin banyak perintah Allah yang kita kerjakan, maka semakin dekat pula kita dengan Allah. Ketika kita doa maka akan terkabulkan. Walaupun dulu masa lalu kita sudah tidak tahu entah apa yang kita konsumsi, tapi taubat yang kita laksanakan. Makanya dalam lanjutan hadis, fa innallaha ghafurur rahim, Allah itu maha pengampun. Maka yang kita harus kerjakan adalah taubat. Maka taubat kita dilaksanakan, kita hapus, kita tutupi semua keburukan-keburukan kita, kita tutupi semua kejelekan-kejelekan kita dengan perbuatan-perbuatan baik yang baru. Maka semakin dekatlah kita dengan Allah. Maka semakin cepat doa kita terkabulkan. Tapi ada doa yang dikabulkan cepat oleh Allah. Doa yang cepat dikabulkan oleh Allah ada. Seperti apapun kita. Satu, doanya orang safar, orang bepergian. Ketika Anda bepergian kemana, berdoalah yang baik-baik. Yang kedua, doanya orang berpuasa sampai dia iftar, sampai dia berbuka. Semakin banyak kita berdoa, semakin banyak juga kita dikabulkan oleh Allah. Mumpung sekarang Ramadan. Dan yang ketiga apa? Doanya orang tua. Yang ketiga doanya orang tua. Dan kemudian yang keempat apa? Doanya orang yang teraniaya. Ittaqu da'watal madlum, kata Allah. Ittaqu, bertakwalah kamu da'watal madlum, terhadap doanya orang yang teraniaya. Fa innahu wa bainallahi laisa hijab, karena antara dia dan Allah laisa hijab, tidak ada penghalang. Anda teraniaya di ini, dimainin, ditipu di ini, berdoa kepada Allah, insyaallah cepat makbul. Makanya jangan sampai kita menganiaya orang. Kenapa? Khawatir dia berdoa kepada kita langsung diterima. Jangan sampai kita durhaka kepada ibu, kepada orang tua. Kenapa? Takut kelepasan beliau berdoa langsung makbul. Ini bahaya. Berbeda dengan doanya orang bepergian dan orang puasa. Tentunya kalau orang bepergian dan orang puasa, insya Allah doanya yang bagus-bagus. Diniat, saya mau berdoa ini, bagus. Saya mau berdoa ini, tapi doanya orang teraniaya beda. Dikhawatirkan adalah doa yang buruk. Makanya jangan sampai kita menganiaya seseorang. Pesan saya dari hadis yang ke-10 bahwasanya di sini Allah thayyibun dan menerima thayyiban, memerintahkan thayyibat.
Sudah saya jelaskan, sudah saya sampaikan bahwasanya Allah tidak akan menerima kalian, baik doa kalian, ibadah kalian, apabila itu dilakukan dengan cara yang haram. Anda sholat menggunakan pakaian bagus sesuai dengan syariat Islam, gamis, tapi didapatkan dengan cara yang haram, mencuri atau membeli dengan uang yang haram, maka kemungkinan sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan ibadah haji dengan uang hasil korupsi, haji kita sah, apakah diterima? Ya. Maka pesan saya di sini, ingat, hindari barang-barang haram, hindari pekerjaan-pekerjaan haram, hindari perkataan-perkataan yang haram. Insyaallah di bulan Ramadan ini kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberi kekuatan untuk menjalankan perintah Allah, diberi kekuatan untuk menjauhi semua perbuatan-perbuatan haram, menjauhi perkataan-perkataan haram, dan menjauhi makanan-makanan haram. Dan semoga kita dicatat sebagai talibul ilmi dan diganti oleh Allah dengan kesehatan, diganti oleh Allah dengan rezeki yang halal, diganti oleh Allah dengan semua kebaikan, diganti oleh Allah dengan ketambahan iman kita kepada Allah dan Rasulnya, dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kegemaran kita membaca Al-Quran. Ala hadhihi niyyah wa lakum salihah. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Mungkin ini yang saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang ditanyakan. Jika tidak ada, saya akhiri dan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una